luar biasa kita bertemu di hari ini, di hari Rabu, tepatnya dengan pelajaran KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Ya. Dan sebelum kita masuk dalam materi, yang pastinya kita memohon tuntunan daripada Tuhan agar supaya kegiatan belajar mengajar kita di saat ini berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan apapun. Ya. Mari salah satu siswa ibu minta untuk memimpin doa di pagi hari ini. Oke, silakan Salomita Kubuake untuk memimpin doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu dan doa kami meminta-Mu berkati guru kami, berkati kami semua agar kami mampu melaksanakan tugas sebagai siswa murid. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Perhatikan di depan. Ya. Di sini ada kata bijak yang ibu akan berikan kepada kalian, yaitu masa depan tidak ditentukan oleh keberuntungan, tetapi oleh kerja keras dan ketekunan kita. Ya. Jadi di sini kalau menurut ibu keberuntungan itu tetap ada kalau kita ada kerja keras dan ketekunan. Ya. Kalau ada kerja keras dan ketekunan untuk meraih masa depan, pastinya kita akan bertemu dengan keberuntungan itu. Ya, kalau ada usaha, ada kerja keras dari diri kita sebagai siswa, ya pasti akan sampai di mana. Contohnya cita-cita yang kita harapkan ingin menjadi guru, ya kan? Siapa yang sini ingin menjadi guru? Jordan ingin menjadi guru, ya kan? Jadi mesti ada DP kerja keras usaha dari sekarang, bukan nanti kan bisa duduk di bangku kuliah baru mau berusaha untuk mengejar cita-cita. Mulai dari sekarang, ya, mulai dari sekarang orang harus tetap berusaha, bekerja keras dan harus ada ketekunan untuk meraih masa depan. Maka disitulah adanya keberuntungan yang besar untuk kita semua. Boleh dipahami? Boleh. Ya, tetap semangat untuk meraih masa depan. Walaupun seringkali begitu banyak tugas yang guru berikan untuk kalian sebagai siswa. Benar? Benar. Benar. Seringkali pasti mengeluh, ini baru 1 minggu, belum sampai minggu depan ulang tugas lagi, ulang lagi tugas lagi pelajaran ini. Jangan berhenti-berhenti ini tugas. Tapi itu semua proses, ya, proses untuk meraih masa depan yang lebih cemerlang. Ya, oke. Tentang coding kecerdasan artifisial mata pelajaran kita di hari ini untuk fase D kelas 7. Oke. Sebelum kita masuk lagi dalam materi, tolong mau ice breaking dulu. Boleh tolong ice breaking? Boleh. Boleh. Semangat semua masih? Semangat. Tangan dulu. Silakan berdiri.
pembelajaran. Ya, perhatikan di sini tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menerapkan pengelolaan data dan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan bermasyarakat secara sistematis dan memproduksi konten digital, video, slide, dan infografis dan mendiseminasi konten digital, video, slide, dan infografis. Jadi kita belajar ini semua ada tujuan, ya. Terutama tentang terangkai materi sebentar, yaitu tentang berpikir komputasional dan literasi digital, ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran di sini memecahkan masalah dan memproduksi dan mendiseminasi konten digital, video, slide, dan infografis. Oke, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan diperhatikan. Oke, bukan video ini. Ini video tentang apa? Apa? Cara membuat atau meracik kopi yang khas dan enak, ya kan? Nah, jadilah kopi. Siapa sini yang hobi minum kopi? Oke. Bagian yang suka minum kopi kan? Selanjutnya juga ada di sini tampilan gambar. Nah, tampilan gambar ini mengarahkan kita untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, ya. Membuang sampah pada tempatnya, bukan orangnya yang dibuang di tempat sampah, ya, tapi sampah yang dibuang ke tempat sampah, ya. Jadi ini seperti himbauan untuk semua orang, ya kan? Ada DP tulisan yang itu menarik, ada DP gambar, ada kombinasi warna, ada macam-macam jenis juga apa ini sampah, ya kan? Sudah pandai ini? Ya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian menyelesaikan sesuatu masalah secara berurutan sistematis? Pernah. Oke, silakan siapa yang boleh menjelaskan? Ya, Vanessa. Contoh kecil yang ada dalam kehidupan sehari yang saya lakukan, contohnya menggoreng telur. Biasanya kita melakukan setiap langkah-langkahnya agar bisa diselesaikan. Pertama, kita memerintahkan telur ke dalam wadah, lalu kita menyalakan kompor, menaruh wajan, lalu mengisi wajan dengan minyak, lalu tunggu minyak hingga panas. Setelah minyak panas, masukkan telur dan goreng hingga matang. Setelah masak, angkat telur ke wadah dan telur goreng siap. Inilah contoh kecil yang ada dalam kehidupan sehari yang kita lakukan dalam kehidupan. Oke, terima kasih untuk tepuk tangan untuk Vanessa. Ya, satu contoh yang sangat sederhana. Misal ada masalah, berarti kita bisa menyelesaikannya. Ini telur masih berbentuk apa? Bulat, ya kan? Ya. Ini bagaimana kalau memecahkan dari masalah supaya ini telur ini boleh orang sajikan untuk dimakan. Dia kan ada bermacam-macam, bisa direbus, bisa juga digoreng, ya kan? Apalagi kalau sama dengan umurnya kalian seperti ini, paling hobi itu yang gampang cuma telur saja, ya kan? Apalagi kalau goreng telur, mau ada di saus. Nah, kita buka semua itu leher untuk menikmati. Tapi orang jangan cuma fokus di DP menu makanan, tapi orang fokus bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah secara berurutan, ya kan? Kalau menggoreng telur, apakah pakai air atau minyak? Minyak yang pastinya, ya kan?
Ya mungkin toh di saat mau bilang coba goreng telur. Oke, kita pakai air dulu. Hah? Masuk akal? Tidak, ya kan? Ya. Contoh yang lain. Dulu kita mau menyimpang kita ke tempat tidur dulu. Oke, silakan ambil air supaya rapi itu tempat tidur. Ya kan? Kecuali ada yang menjawab, kita mau sebentar saya mau selamat dulu kita ke kamar. Ya kan? Nah, itu masih masuk akal kan? Jadi kalau DP penyampaian juga mesti sistematis ya, harus jelas. Jangan pun di saat mau bilang kita mau goreng itu minyak kelapa, mau beli air dulu di sebelah. No? Contoh mau goreng ikan itu kan pakai air, tidak mungkin. Ya, bukan menyelesaikan masalah, justru apa? Menambah masalah. Oke, jadi waktu tadi itu sudah menampilkan sebuah gambar, ya kan? Dari proses pertama itu menampilkan video untuk pembuatan kopi dengan DP langkah-langkah, ya kan? Supaya dari dia masih jelas utuh, bagaimana DP proses sampai jadilah sebuah kopi yang enak menurut orang selera. Dan yang gambar kedua itu tentang tampilan gambar. Sekarang ibu mau bertanya, pasti sudah ada di pikiran kalian tentang gambar seperti tadi. Ya kan? Buanglah sampah pada tempatnya. Ibu mau bertanya, apakah di rumah juga ada gambar seperti itu? Ada atau tidak? Buanglah sampah pada tempatnya. Apa? Tidak ada, ya kan? Tapi ada yang 1, 2, 3, 4 rumah lah yang ada model gambar seperti tadi, ya kan? Kalau di rumah sehari orang, palingan cuma main perintah. Aron ambil itu rumput, buang, ya kan? Shalobita ambil itu plastik yang di meja sana, coba kau buang dulu. Paham? Ya. Sekarang yang kedua, pernahkah kalian melihat model poster? Oke, silakan Shalobita. Sebelumnya pernah di jalan dan di rumah. Iya. Yang pada umumnya itu model poster itu paling banyak seperti yang tadi Ibu tayangkan itu paling banyak kita temukan di mana? Di jalan raya dan di sekolah. Ya. Kalau di sekolah pada umumnya itu yang Ibu tahu itu di kelas-kelas masing-masing, ya. Pasti di kelas masing-masing itu memiliki poster, model poster, ya. Ya. Karena Ibu tahu dari wali-wali kelas semua kreatif. Jadi full itu kelas dengan gambar-gambar. Benar atau salah? Benar. Oke. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi. Oke, selamat pagi kakak dulu semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa kita bertemu di hari ini, di hari Rabu, tepatnya dengan pelajaran KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Ya. Dan sebelum kita masuk dalam materi, yang pastinya kita memohon tuntunan daripada Tuhan agar supaya kegiatan belajar mengajar kita di saat ini berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan apapun. Ya, mari salah satu siswa Ibu minta untuk memimpin doa di pagi hari ini. Oke, silakan Shalomita Kubuake untuk memimpin doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini penglihatan kebenaran-Mu, dan doa kami meminta ilmu, berkati guru kami, berkati kami semua, agar kami mampu melaksanakan sebagai siswa murid. Jadilah Kau Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Perhatikan di depan. Ya. Di sini ada kata bijak yang Ibu akan berikan kepada kalian, yaitu masa depan tidak ditentukan oleh keberuntungan, tetapi oleh kerja keras dan ketekunan kita. Ya. Jadi di sini kalau menurut Ibu keberuntungan itu tetap ada kalau kita ada kerja keras dan ketekunan. Ya. Kalau ada kerja keras dan ketekunan,
untuk meraih masa depan, pastinya kita akan bertemu dengan keberuntungan itu. Ya, kalau ada usaha, ada kerja keras dari diri kita sebagai siswa, ya pasti akan sampai di mana. Contohnya cita-cita yang kita harapkan, ingin menjadi guru, ya kan? Siapa yang sini ingin menjadi guru? Jordan ingin menjadi guru, ya kan? Jadi mesti ada DP kerja keras, usaha dari sekarang, bukan nanti kan bisa duduk di bangku kuliah baru mau berusaha untuk mengejar cita-cita. Mulai dari sekarang, ya, mulai dari sekarang orang harus tetap berusaha, bekerja keras, dan harus ada ketekunan untuk meraih masa depan. Maka disitulah adanya keberuntungan yang besar untuk kita semua. Boleh dipahami? Boleh. Ya, tetap semangat untuk meraih masa depan. Walaupun seringkali begitu banyak tugas yang guru berikan untuk kalian sebagai siswa. Benar? Benar. Benar. Seringkali pasti mengeluh, ini baru 1 minggu, belum sampai minggu depan ulang tugas lagi, ulang lagi tugas lagi pelajaran ini. Jangan berhenti-berhenti ini tugas. Tapi itu semua proses, ya, proses untuk meraih masa depan yang lebih cemerlang, ya. Oke. Tentang coding kecerdasan artifisial mata pelajaran kita di hari ini untuk fase D kelas 7. Oke. Sebelum kita masuk lagi dalam materi, tolong mau ice breaking dulu. Boleh tolong ice breaking? Boleh. Boleh. Semangat semua masih? Semangat. Tangan dulu. Silakan berdiri. Perhatikan di sini tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menerapkan pengelolaan data dan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan bermasyarakat secara sistematis dan memproduksi konten digital, video, slide, dan infografis dan mendiseminasi konten digital, video, slide, dan infografis. Jadi kita belajar ini semua ada di tujuan, ya. Terutama tentang materi sebentar, yaitu tentang berpikir komputasional dan literasi digital, ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran di sini memecahkan masalah dan memproduksi dan mendiseminasi konten digital.
digital, video, slide, dan infografis. Oke, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan diperhatikan. Oke, bukan video ini. Ini video tentang apa? Apa? Cara membuat atau meracik kopi yang pas dan enak, ya kan? Nah, jadilah kopi. Siapa sini yang hobi minum kopi? Oke. Bagian yang suka minum kopi kan? Selanjutnya juga ada di sini tampilan gambar. Nah, tampilan gambar ini mengarahkan kita untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, ya, membuang sampah pada tempatnya, bukan orangnya yang dibuang di tempat sampah, ya, tapi sampah yang dibuang ke tempat sampah, ya. Jadi ini seperti himbauan untuk semua orang, ya kan? Ada DP tulisan yang itu menarik, ada DP gambar, ada kombinasi warna, ada macam-macam jenis juga apa ini sampah, ya kan? Sudah pandai ini? Ya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian menyelesaikan sesuatu masalah secara berurutan atau sistematis? Pernah. Oke. Silakan siapa yang boleh menjelaskan? Ya, Vanessa. Contoh kecil yang ada dalam kehidupan sehari yang saya lakukan, contohnya menggoreng telur. Biasanya kita melakukan setiap langkah-langkahnya agar bisa diselesaikan. Pertama, kita memerintahkan telur ke dalam wadah, lalu kita menyalakan kompor, menaruh wajan, lalu mengisi wajan dengan minyak, lalu tunggu minyak hingga panas. Setelah minyak panas, masukkan telur dan goreng hingga matang. Setelah masak, angkat telur ke wadah dan telur goreng siap. Inilah contoh kecil yang ada dalam kehidupan sehari yang kita lakukan dalam kehidupan. Oke, terima kasih untuk tangan untuk Vanessa. Ya, satu contoh yang sangat sederhana. Misal ada masalah, berarti kita bisa menyelesaikannya. Ini telur masih berbentuk apa? Bulat, ya kan? Ya. Ini bagaimana kalau mau pecahkan dari masalah supaya ini telur ini boleh orang sajikan untuk dimakan. Dia kan ada bermacam-macam, bisa direbus, bisa juga digoreng, ya kan? Apalagi kalau sama dengan umurnya kalian seperti ini, paling hobi itu yang gampang cuma telur saja, ya kan? Apalagi kalau goreng telur, mau ada di saus. Nah, tambahkan semua itu leher untuk menikmati. Tapi orang jangan cuma fokus di menu makanan, tapi orang fokus bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah secara berurutan, ya kan? Kalau menggoreng telur, apakah pakai air atau minyak? Minyak yang pastinya, ya kan? Jangan mungkin toh di saat mau bilang coba goreng telur, oke kita pakai air dulu. Hah? Masuk akal? Tidak, ya kan? Ya. Contoh yang lain dulu kita mau menyimpang kita ke tempat tidur dulu. Oke, silakan ambil air supaya rapi itu tempat tidur, ya kan? Kecuali ada yang menjawab, kita mau sebentar saya mau selamat dulu kita ke kamar, ya kan? Nah, itu masih masuk akal kan? Jadi kalau DP penyampaian juga mesti sistematis, ya, harus jelas. Jangan pun di saat mau bilang kita mau goreng itu minyak kelapa, mau beli air dulu di sebelah. No, contoh mau goreng ikan itu kan pakai air, tidak mungkin. Ya, bukan menyelesaikan masalah, justru apa?
menambah masalah. Oke, yang kedua. Tadi itu sudah menampilkan sebuah gambar, ya kan? Dari proses pertama ibu menampilkan video untuk pembuatan kopi dengan DP langkah-langkah, ya kan? Supaya dari dia masih jelas utuh, bagaimana DP proses sampai jadilah sebuah kopi yang enak menurut orang selera. Dan yang gambar kedua itu tentang tampilan gambar. Sekarang ibu mau bertanya, pasti sudah ada di pikiran kalian tentang gambar seperti tadi. Ya kan? Buanglah sampah pada tempatnya. Ibu mau bertanya, apakah di rumah juga ada gambar seperti itu? Ada atau tidak? Buanglah sampah pada tempatnya. Apa? Tidak ada, ya kan? Tapi ada yang 1, 2, 3, 4 rumah lah yang ada model gambar seperti tadi, ya kan? Kalau di rumah sehari orang, palingan cuma main perintah. Aron ambil itu rumput, buang, ya kan? Shalobita ambil itu plastik yang di meja sana, coba kau buang dulu. Paham? Ya. Sekarang yang kedua, pernahkah kalian melihat model poster? Oke, silakan Shalobita. Sebelumnya pernah di jalan dan di rumah. Iya. Yang pada umumnya itu model poster itu paling banyak seperti yang tadi ibu tayangkan itu paling banyak kita temukan di mana? Di jalan raya dan di sekolah. Ya. Kalau di sekolah pada umumnya itu yang ibu tahu itu di kelas-kelas masing-masing, ya. Pasti di kelas masing-masing itu memiliki poster, model poster, ya. Ya. Karena ibu tahu dari wali-wali kelas semua kreatif. Jadi full itu kelas dengan gambar-gambar. Benar atau salah? Benar. Oke. Sekarang kita masuk di materi. Materi tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Tentang berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh manusia maupun komputer. Seperti contohnya tadi, ya, sudah diberikan contoh oleh Vanessa bahwa langkah-langkah untuk pembuatan menggoreng telur, ya. Dan juga ada tadi yang sudah diberikan contoh yaitu langkah-langkah dalam pembuatan kopi, ya. Selanjutnya, selain bisa digunakan oleh manusia juga bisa dilakukan oleh komputer. Ya, komputer juga bisa menjalankan perintah sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai apa yang kita berikan perintahnya di dalam komputer tersebut. Dan bukan berarti harus selalu menggunakan komputer, tetapi juga menggunakan cara berpikir kita yang terstruktur dan logis. Seperti dengan langkah-langkah tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang sudah Ibu jelaskan. Dan tujuannya yaitu membantu siswa menganalisis masalah dengan lebih jelas, melatih kemampuan logika, kreativitas, dan pemecahan masalah, dan membiasakan siswa membuat solusi yang efisien, bahkan mempersiapkan siswa dalam era digital dan teknologi di zaman sekarang. Ya, soalnya jangan heran orang dengan teknologi dan dunia digital sekarang ini lebih canggih. Ya, usahakan orang juga lebih canggih dari itu digital sekarang. Nah, contoh penerapan 4 konsep utama di dalam berpikir komputasional yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Kalau dekomposisi yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil, dan pengenalan pola itu mencari kesamaan sebuah pola. Dan abstraksi itu fokus pada inti masalah. Selanjutnya algoritma itu menyusun langkah-langkah sistematis. Ya, ini ada di contoh untuk penerapan dalam dekomposisi ini memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya membuat nasi goreng. Ya, membuat nasi goreng ini pertama menyiapkan bahan, menumis, mencampur nasi dan memberi bumbu. Setelah masak di apa? Dihidangkan. Setelah dihidangkan selanjutnya apa? Makan. Siapa yang sini hobi makan nasi goreng? Yang hobi makan nasi goreng. Mantap, ibu juga hobi. Ya,
pola pada masalah. Ya, ternyata resep mie goreng itu juga mirip dengan resepnya nasi goreng, ya kan? DP mirip kalau itu mie goreng dia ada DP bawang merah dan bawang putih, ya kan? Sama, nasi goreng juga ada kan? Nah, itu berarti satu kesamaan dalam pola, ya. Berarti ternyata orang dua ini ada DP kemiripan. Cuman ya sedikit mungkin ada suka mau tambah di nasi goreng dari merica, ya kan? Apakah mie goreng juga seperti itu? Hah? Itu tergantung dari apa? Selera, ya kan? Nah, siapa yang selera sini suka pedis-pedis? Aduh, semua ternyata hobi ya, luar biasa, mantap. Yang selanjutnya abstraksi. Abstraksi itu fokus pada inti masalah. Jadi mau kalau ada masalah itu berarti cuma fokus di masalah itu. Nyada ada itu mau di saat ada masalah satu ini belum selesai, mungkin mau cari dulu masalah yang baru. Ya, jadi fokus pada satu masalah, selesaikan dulu masalah tersebut, berikut lanjut ke masalah yang mungkin ada selanjutnya. Ya, tapi alangkah baiknya tidak ada masalah, tapi selama orang masih belajar di sekarang ini tetap pasti ada masalah. Ya, masalahnya mungkin ada di kelas kali, aduh, ini bikin ngantuk, ya kan? Seperti itu contoh, ya kan? DP masalah bagaimana kan ini supaya kita jangan mengantuk, ya kan? Berarti ya mesti apa? Ada DP ice breaking, ya kan? Seperti tadi yang sudah orang lakukan, yaitu mesti ada DP gerak-gerak sedikit tuh badan supaya jangan mau mengantuk, ya. Terus algoritma menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Seperti tadi yang sudah juga dijelaskan oleh Vanessa, itu algoritma ada di langkah-langkah untuk pembuatan, ya. Jadi sebentar juga tolong akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah atau algoritma tersebut dalam sebuah lembar tugas yang nantinya akan kalian kerjakan. Bisa dipahami? Bisa. Mantap. Ya, sekarang literasi digital, ya. Literasi digital. Pengertian literasi digital, nah, itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Ya, jadi literasi digital ini yaitu kita harus lebih juga memahami bagaimana cara penggunaan digital di zaman sekarang. Jangan ada yang suka memakai itu teknologi tapi tidak tahu bertanggung jawab, ya. Ada yang sembarang dipakai itu dunia digital sekarang ini dengan menggunakan contoh buat akun Facebook yang apa yang bodoh, ya kan? Ada lain yang suka membikin Facebook satu jual lagi pakai nama samaran supaya orang boleh menteror orang. Nah, seperti itu semua belajar itu menjadi hacker moni. Mulai dari belajar dulu bikin akun Facebook yang boleh mau bikin penasaran itu orang lain. Tiba-tiba dia inbox masuk, ya kan? Oh, ternyata dia kenal, tapi orang kita tidak tahu kalau siapa dia ini. Nah, ada seperti itu, ada ternyata. Nah, terjadi juga pada kalian atau tidak? Apakah pernah juga orang seperti itu masuk di Molybdenum Messenger? Pernah pastinya, ya. Oke, terus tujuan, ada tujuan literasi, yaitu membekali peserta didik agar mampu mengakses informasi secara efektif, menemukan kritis terhadap informasi, membedakan, harus bijak orang dalam membedakan fakta dan hoax. Ya, jangan sedikit masuk SMS kemari, selamat Anda mendapatkan undian sebesar 200 juta. Nah, di saat dilihat bagaimana itu perasaan Anda kalau dapat undian seperti itu? Senang. Oh, ibu juga kalau dapat begitu otomatis ibu mulai senang, ya kan? Tapi karena itu undian seringkali hampir tiap hari itu masuk ke otak sampai sekarang. Tapi itu orang harus bedakan apakah ini benar atau tidak ini DP informasi. Ya, bagaimana DP cara supaya orang tahu ini benar atau salah? Contohnya ada mendapat undian dari BRI,
mobil, sebuah mobil, ya, Avanza. Contoh, selamat Shalomita Bubuageng, Anda mendapat sebuah mobil Avanza dari BRI. Nah, kira-kira bagaimana perasaan dari Shalomita? Senang. Dan bagaimana kira-kira apakah Shalomita percaya dengan berita tersebut atau tidak? Tidak. Kenapa sampai Shalomita bilang tidak percaya dengan berita tersebut? Karena bukan berita langsung dari orang. iya, bukan berita langsung katanya dari yang punyanya BRI, ya kan? Tapi itu cuma hanya melalui teknologi yang sekarang, ya. Jadi literasi digital itu juga belajar tentang AI, ya. AI yang sekarang orang kenal, yang orang gunakan. Selanjutnya aspek utama literasi digital. Ada digital skills, keterampilan mengoperasikan perangkat digital dan aplikasi yang sebentar nanti akan orang kerjakan. Digital kultur, memahami budaya digital dan berperilaku sesuai norma. Jadi bisa penggunaan digital, jangan ada lagi itu mau memposting di situ tentang kekerasan, ya, tentang perkelahian, ya. Karena yang sekarang ini yang paling banyak kisah ada contohnya. Ada yang celaka, ternyata bukan mau tolong dulu orang yang celaka, tapi apa? Foto dan video untuk sekarang. Benar atau salah? Benar. Karena yang sekarang itu yang paling banyak ibu temukan juga seperti itu, ya. Tapi itu tergantung dari diri kita masing-masing, ya kan? Karena dunia digital sekarang ini, teknologi sekarang ini sangat mempengaruhi orang kehidupan. Apalagi untuk anak-anak seperti kalian yang masih duduk di bangku sekolah, ya, yang masih dominannya anak remaja, otomatis banyak sekali bunga-bunga di dalam dunia digital, ya. Ini baru di tahun 2025, akhir-akhir tahun 2025, digital semakin luas dengan adanya perkembangan sekarang AI. Orang yang tahu nih ke depan 2026 awal tahun ini apa lagi kejutan dari dunia digital atau dunia teknologi, ya kan? Nah, contohnya adalah, sekarang sudah AI. So kadang orang mau pakai aplikasi yang dulu, ya kan? Kalau mau buka Google pun sekarang mau tak hitung satu orang buka, karena ada aplikasi yang ternyata lebih cepat untuk orang membuka ini orang bertugas. Contohnya diberikan soal, ya, ulangan, diberikan soal ulangan, cari jawab, ketik soal maka timbullah jawaban. Benar? Benar. Jangan berdusta karena orang juga guru tahu, ya. Orang juga guru ini berusaha untuk menyesuaikan dengan dunia digital sekarang ini, ya. Walaupun banyak memang guru senior, tapi mereka juga berusaha untuk bisa mengerti tentang dunia digital sekarang ini, ya. Oke, selanjutnya, ya, penerapan literasi digital, yaitu berkomunikasi, mencari informasi, mengamankan akun, dan berkreatif dalam berkarya. Nanti sebentar semua ini akan Ibu minta kepada kalian untuk dibagi kelompok dan nanti dikerjakan. Bisa? Bisa. Ya, ini ada manfaat. Ada manfaatnya literasi, yaitu meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi ada DP manfaat dari literasi digital dan berpikir komputasional, ya. Jadi orang akan meningkatkan lagi kemampuan kita secara kritis untuk berpikir, bagaimana ini, ya. Nah, jadi menyelesaikan masalah. Selanjutnya, membantu peserta didik untuk belajar lebih efektif, ya, dan membuka peluang kreativitas dan karir digital. Ada yang suka membuat bisnis dengan menggunakan teknologi sekarang ini, ya kan? Ya, ada dong. Betul? Betul. Adakah di sekitar kita, di tempat tinggal kita mungkin ada yang berbisnis menggunakan dunia teknologi atau digital sekarang? Ada? Contohnya, teknologi apa yang digunakan untuk membuat bisnis? Apa? Facebook, ya, itu
digunakan untuk apa misalnya? Posting apa? 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 Promosi barang melalui apa? Ya, melalui FB atau media sosial yang kita kenal, ya kan? Ya, contohnya, contohnya, ini nggak usah jauh-jauh. Contohnya sekarang di depan orang, Loreng Rata. Ya, orang kenal dengan DP Mama punya kelebihan. Itu juga suatu pebisnis yang luar biasa menurut ibu, ya. Karena kalau cuma mau harap duduk, apakah uang tersebut akan datang? Tidak. Kalau orang yang bekerja berarti tidak ada. Iya, tidak ada itu penghasilan untuk setiap hari, ya kan? Ibu yang selalu mau lihat di dunia media sosial, Pak Ibu itu di FB, melalui akun FB, itu ada seorang ibu yang menjual ikan. Ya, seperti Floren Mama, ya, melalui dunia FB itu maka semua orang akan tahu. Bukan cuma berarti contohnya ada orang tinggal di Kisian, berarti cuma orang Kisian yang tahu karena cuma baku nanti bilang kita ada jual ikan. Tapi melalui media sosial maka hasil karyamu atau hasil dari mata pencarianmu akan tersebar luas. Jadi semua orang tahu, sampai di Bulangan sana tahu, ya kan? Sampai mulai di sana mau dapat tahu. Ternyata di bagian pihak ada yang jaga pencari dengan penjualan ikan. Seperti itu juga mantap, benar kan? Ya. Iya, harus seperti itu. Jadi jiwa pebisnis, ya. Ya. Dan menjadikan penggunaan internet aman dan bijak. Jadi orang mesti bijak-bijak menggunakan dunia teknologi sekarang, ya. Oke, sekarang ibu akan memaparkan penggunaan satu aplikasi, ya. Di sini yaitu Canva. Kalian tahu tentang Canva? Ya. Tahu? So pernah pakai? Oh, berarti sering kan dia pakai atau kadang? Kadang, tapi sesekali juga pakai. Mungkin karena sekarang program petugas itu melalui dunia digital juga, ya, melalui teknologi yang sekarang. Orang mau belajar sekarang pun harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Karena semua dengan kecanggihannya, rata-rata semua siswa yang ada di sekolah baik SD, SMP, bahkan TK pun atau mungkin yang baru lahir juga sudah dengan teknologi yaitu memegang HP. Ya, kalau ibu mau lihat sekarang perkembangan ini bukan main luar biasa, itu AI kerja. Anak bayi yang baru lahir saja boleh bikin video dia sementara berdiri, ada yang sementara menggoreng ikan dengan kata-kata yang memang luar biasa. Ya, pernah lihat video begitu? Anak bayi baru lahir, orang baku tanya jawab dan anak itu menjawab dengan lantangnya, dengan senyumnya yang full. Ya, itu luar biasa teknologi sekarang. Kalau dulu masih zaman surat menyurat, apakah ada seperti itu? Tidak. Kalau dulu surat menyurat yang palingan hari ini Moni bermain dengan goro loncat masih. Ya, masih bermain dengan permainan tradisional, bukan dengan sekarang itu yang penuh dunia digital, apa-apa sedikit data, apa-apa sedikit HP, ya. Oke, perhatikan di sini. Di sini kita buka Canva, ya. Silakan buka dulu, pegang HP masing-masing. Ada bawa HP semua? Ada. Oke. Buka HP masing-masing. Habis ini selesai dari sini ibu akan membagikan kelompok. Boleh kita tolong angkat HP-nya masing-masing? Oke. Sip. Ya, perhatikan buka Canva. Selanjutnya kita pilih Canva AI, ya. Perhatikan di depan di layar Canva AI ini. Terus kita tulis prompt-nya yaitu
Ini berarti tentang, kalau gambar begini itu melihat tentang apa? Tentang apa? Apa? Kalau sudah melihat begini, ya? Tentang apa soal apa ini? Apa? Tentang hukum, ya? Di sini ibu ada isi depan itu yaitu tentang anti korupsi, ya? Tentang anti korupsi. Jadi tinggal kita kalau melihat maka ini bisa di dari Canva AI, kita pilih template, Canva AI, terus kita taruh prompt-nya yaitu ini dia muncul. Ya kan? Pilih, ketika dilakukan. Ya, di sini boleh tolong ganti, kan? Nah, ini ada kelompok 4 di sini kita tuliskan. Kalau boleh mengganti berarti jadi SMP menjadi 3 bulan contoh, ya. Oke. Pergantian yang tertentu untuk meningkatkan tenaga yang ada, variasi pergantian yang tertentu. Ya, seperti ini. Ya. Kan? Oke, setelah download, orang pilih. Ini. Pilih apa? JPG, ya. Jadi yang terubah ke model gambar. Model JPG. Selanjutnya download. Lakukan. Selesai mendownload, lihat ini sementara jalan ini. Kan? Ya, kita simpan di folder yang bernama download ini dengan tulisan poster. Save. Oke. Setelah itu kita akan mencari hasil dari tugas tadi. Yes. Sudah? Bisa dilihat. Ini poster tentang apa? Anti korupsi, ya. Anti korupsi. Jadi seperti ini, ya. Bisa dipilih modelnya dan bisa diedit juga kata-katanya, ya. Supaya dia bukan cuma bisa kita buat poster dengan menarik, tapi selain menarik juga bisa membuat
perhatian kita kepada poster tersebut, ya. Lihat menjadi indah. Di sini ada gabungan dari bermacam warna. Ya, ada warna apa saja di sini? Biru, apalagi? Kuning, merah, hijau, apalagi? Putih. Ya, ini juga suatu hasil dari teknologi sekarang, ya, penggunaan AI atau literasi digital, ya, dengan berpikir komputasional. Supaya kalau bagaimana kan kalau mau bikin tugas tentang berpikir komputasional dengan literasi digital, ada satu masalah yang harus orang buat, contohnya tugas sebentar, ada yang tugas akan ibu berikan yaitu membuat poster, ya. Dan tugas ini selain kalian membuat tugas di kelompok masing-masing, jadi sebentar tugas tersebut yang sudah ibu siapkan ini, ya, nantinya kalian buat di kelompok masing-masing, kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu tugasnya membuat langkah-langkah tugas ini melalui aplikasi Canva, tapi dengan menggunakan Unplug dulu, ya. Ya, Unplug itu penggunaan dengan contohnya ini ada kertas, nantinya ada pulpen masing-masing, ya, yang dipegang, dan sebentar selesai dari pekerjaan ini, kelompok ini, kalian akan mempresentasikannya masing-masing, ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2. Selesai dari presentasi, selanjutnya tugas itu akan ditayangkan atau diposting melalui media sosial masing-masing. Bisa? Bisa. Oke, semangat. Sekarang ibu mau bahagi kelompok dulu. Kelompok 1, Aaron, Vanessa, Shalomita Bubuake, sama Jordan dan Mar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Tambah Dedi, ya. Jadi ini 6 ya? Atau berapa? Oh ya, berarti ini 6 sama 7, ya? Oke, bisa? Bisa. Oke. Dari silakan untuk duduk berkelompok. Ya, silakan duduk berkelompok. Silakan. Oke. Kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Dan ini kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan kerjakan tugasnya dan dibagi tugasnya masing-masing, ya, pada anggota kelompok masing-masing. Contohnya buka Canva, ya, siapa yang Canva, terus lihat di langkah-langkah, dicatat, ya, dibuat. Dan untuk presentasinya nanti, perhatikan, untuk presentasinya nanti itu presentasi kelompok mulai dari sini, ya, dari sini dulu. Setelah itu masing-masing memegang dengan langkah-langkah pembuatan Canva tersebut, ya. Jadi langsung berdiri di sini. Saat pertama membuka Canva, terus kembali lagi kedua siapa, ya? Boleh? Boleh. Oke, semangat. Silakan kerjakan. Yang tidak mengerti, tidak paham, silakan bertanya kepada ibu. Nanti ibu yang bantu menjelaskan kalau tidak mengerti, ya. Silakan. HP digunakan karena kita menggunakan, ya, menggunakan teknologi handphone. Ya.
Di sini DP hasil. Jadi kalau susah selesai berarti DP tugas dengan 2030. Paham? Ya? Iya, sama dengan seperti yang silakan. Kalau perlu DP tugas itu bahagi jo sampai yang DP langkah berikut. Yang pertama sapa dulu, kedua sapa, supaya langsung bahagi mau tulis masing-masing dengan tulisan sendiri supaya boleh paham. Oke, kelompok satu bagaimana? Boleh? Ya. Pakai jo stabilo berwarna supaya lebih menarik betul? Ya. Ada yang silakan kerjakan. Ada yang belum jelas lagi silakan bertanya. Ya, bagus itu DP langkah-langkah itu langsung bahagi jo supaya masing-masing boleh tulis dan langsung dibuat seperti ini. Ya. Ya. Semua kan pernah kita pakai kartu aja itu lebih cepat jadi pekerjaan. Gampang ya? Gampang atau susah? Gampang? Ya kan? Sekali lagi kalau ada kelompok yang belum paham, silakan bertanya pada ibu. Mungkin langkah-langkah atau mungkin cara pekerjaannya bagaimana, atau boleh dimengerti? Boleh? Oke, bagus berarti. Siapa yang cepat selesai berarti dia lebih dahulu yang mau presentasi.
1 bagaimana? Sementara ada yang tidak paham? Paham semua? Boleh? Kelompok 2 sampai di mana dah? Masih sementara. Ya. Oke, silakan kerjakan. Nah, yang lain bantu untuk menulis, yang lain membantu untuk membuat Canva, ya. Karena sebentar akan diisi juga di media sosial, ya. Di lain ada yang gambar, ya. Ternyata kalau diperhatikan dari sekarang ini ada sisi kelebihan juga yaitu menggambar, ya. Seperti ada yang kelompok 2, kelompok 1 lagi ada. Kerjakan. Kelompok 1 ini semua hampir kelar. Silakan kelompok 2.
jangan di gunung, bukan di atas Facebook, supaya sebentar kalau selesai dari presentasi ibu mau lihat hasil Canva yang dibikin mau diisi di media sosial ya. Sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 1. Oke, kakak.
2 sudah. Kelompok 1 Sementara. sementara, cepat sedikit, berarti ini yang presentasi dari dulu kelompok 2 ya. Sudah selesai. Kelompok 2 sudah? Ya. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1 sementara. Oke. Tinggal gambar. Sudah kelompok 2? Mantap. Maju. Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2. Sini, nanti berdiri di sini. Habis dari sini berikut satu-satu maju dulu ya. Ya. Sudah? Sudah? Siap? Sudah siap? Siap. Mantap. Ya, silakan berdiri atur barisan supaya dapat rapi. Oke, mulai dari silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pemotretan kami yang akan dibawakan dalam kebanyakan kami. Berikut ini cara menggunakan aplikasi kami. Ya, saya akan langsung. Satu. Gitu. Pertama-tama, mendownload aplikasi Canva lalu membuka aplikasi Canva dan buat akun Anda. Angkat. Ya, terus kedua. Pilih template yang ingin digunakan dan disesuaikan dengan keinginan dan kreatifan kita. Ya, oke, diangkat. Tetap diangkat. Posisi tetap diangkat. Yang ketiga, pilih format file yang Anda inginkan seperti PNG, JPG, atau PDF. Iya, oke. Beberapa, klik tombol download atau share untuk mengunggah usai Anda. Iya. Diangkat kertasnya. Yang kelima, simpan dan bagikan desain Anda. Iya. Yang terakhir silakan. Inilah hasil presentasi kami yang kami edit menggunakan Canva AI dan selanjutnya kami akan keluarkan ke media sosial kami masing-masing. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Sangat bagus menurut Ibu penggunaan Canva dengan Unplug di saat ini. Untuk kelompok 2, mantap DP hasil. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, selanjutnya mungkin dari kelompok 1 silakan. Belum atau masih sementara? Sementara. Oke, untuk kelompok 2 silakan kalian menuangkan hasil dari Canva AI sekarang ke media sosial ya. Dan sekarang saja yaitu FB. Nanti sebentar kalau sudah Ibu akan menayangkan di layar jika sudah ya. Untuk kelompok 2 masih sementara, nanti kalau melihat dari hasil di media sosial ya. Tinggal menanti kelompok 1. Ayo semangat kelompok 1, kalian pasti bisa ya. Ya, semangat. Tinggal DP gambar kan? Ya, tinggal kasih gambar. Semangat yang menulis.
satu yang akan mempresentasikan hasil mereka juga. Mantap. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Maju. Jangan kalah lagi dengan kelompok 2. Ya. Mulai dari moderator dulu. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di saat ini kami akan memaparkan hasil dari kelompok kami mengenai berpikir komputasional dan literasi digital dengan menggunakan Canva AI berupa poster edukasi waspadai berita hoax. Inilah langkah-langkah sistematis dalam membuat poster di aplikasi Canva. Yang pertama, membuka aplikasi Canva untuk persiapan membuat poster. Yang kedua, pilih opsi Canva AI, lalu pilih tujuan, lalu ketik dulu poster yang diinginkan. Ya. Label pencaharian template. Setelah menemukan template poster, pilih salah satu template lalu kreasikan sesuai kreativitas masing-masing. Lalu pilih opsi download yang terletak di bagian paling atas. Setelah mencari opsi unduh, pilih opsi tersebut dan tentukan jenis file JPG. Yang kelima, sesudah itu pilih item unduh lalu namakan file di atas yang diinginkan sekreatif kalian. Untuk melihat file poster, pilih item beranda yang terletak di pojok kiri bawah. Inilah hasil poster dari kelompok kami mengenai materi berpikir komputasional dan literasi digital. Kami harap melalui pembuatan poster ini, masyarakat lebih terhimbau mengenai berita hoax di dalam platform digital. Akhir kata dari kami, terima kasih semua. Selamat siang. Ternyata penampilan untuk anklat menggunakan Canva AI ini juga dikuasai oleh kelompok 1. Jadi terima kasih untuk tampilan hasil presentasi kelompok ini. Sekali lagi terima kasih dan silakan dulu kembali ke kelompok masing-masing. Oke, sekarang tugas terakhir yaitu membuat desainnya melalui aplikasi Canva yang tadi sudah Ibu jelaskan langkah-langkahnya, dan silakan kalian menuangkan hasil tersebut ke media sosial. Nanti kalau sudah silakan angkat tangan dan Ibu akan melihat hasilnya di media sosialnya Ibu, yaitu di Facebook. Kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 1 masih sementara. Masih sementara. Untuk kelompok 2 Ibu mau lihat dulu ya. Cuma belum ada ini. Kelompok 2 belum ada. Untuk kelompok 2 silakan, ini belum ada di apa? Pemberitahuan untuk masuk. Silakan lihat
lihat dulu apakah sudah atau belum. Karena ibu mau ngecek ternyata belum ada. Kelompok 1 juga silakan. Silakan untuk membuat. Silakan untuk membuat hasilnya. Sudah? Sudah? Oke. Sekarang kita akan melihat hasilnya. Oke, dari kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah ada hasilnya, yaitu stop bullying. Ya, jadi hasil Canva AI stop bullying yang sudah kelompok 2 buat. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tinggal menunggu kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 dulu. Ya. Oh iya, terlalu dingin. Sudah? Oke. Sip. Ya, dari kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 1 ini waspada berita hoax. Ya. Oke, ini dari kelompok 2. Oke, mantap. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk semua. Tugasnya sudah selesai. Artinya kita akan melakukan speaking dulu satu kali ya, supaya lebih fresh. Silakan berdiri semua. Menghadap ke depan. Ya. Supaya dapat ya segar pula, ya kan? Nah. Oke. Terus
akhir ya. Akhir materi pada hari ini. Dan sekarang kita akan pasti di saat pembelajaran kita ada kesimpulan untuk materi saat ini ya. Karena orang tadi so olahraga, so speaking, pastinya ada ibu minta dari salah satu siswa mungkin yang boleh memberikan satu kesimpulan dari materi yang sudah kita dapati hari ini. Silakan, mungkin ada siswa yang boleh. Oke, silakan Agam Tatang Endar. Terima kasih atas kesempatan ini. Kesimpulan yang saya dapat, berpikir komputasional dan literasi digital adalah keterampilan yang penting di era digital. Karena keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu dapat membantu individu untuk berpikir secara logis, sistematis, dan bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang berpikir komputasional dan literasi digital juga membantu individu untuk membekali individu untuk menyikapi, memahami dan menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab dan secara terbuka. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Aaron. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya itu ya, berpikir komputasional itu pada intinya itu menyelesaikan sebuah masalah secara sistematis ya. Dan literasi digital juga itu membantu kita untuk menyelesaikan atau membuat langkah-langkah secara sistematis juga ya, dan bisa membantu kita untuk menyelesaikan sebuah masalah menggunakan literasi digital atau apa yang telah digunakan tadi? Canva apa? Ya, AI dengan literasi digital ya. Semoga materi untuk hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian juga praktekkan selanjutnya untuk lebih luas lagi dengan penggunaan Canva AI di hari ini ya. Oke, bisa dipahami semua materi untuk hari ini? Bisa. Ya, apakah materi kita hari ini sangat menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Oke, sangat menyenangkan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk dan terima kasih juga untuk presentasi kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ternyata sangat baik hasilnya, sehingga begitu cepat hasilnya juga ya. Terima kasih untuk semua, dan sebelum kita menutupi kegiatan kita di hari ini, yang pastinya harus ada doa tutup ya. Namun sebelum menutup seluruh rangkaian kita hari ini, Ibu juga akan memberikan tugas atau PR untuk kalian, yang mana kalian harus membuat juga menggunakan aplikasi Canva sekreatif mungkin, tentang apa, tapi pada intinya itu menyangkut pendidikan ya. Bisa? Bisa. Ya, buat sekreatif mungkin, di situ bisa diedit ya kan? Ya, menggunakan Canva AI. Silakan yang mungkin boleh untuk memimpin doa pulang kita di saat ini, satu orang. Oke, silakan. Ya, diundang semua berdiri, kita akan pulang.